Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat merayakan ibadah hari Tuhan hari ini. Kami bersukacita bisa menyambut Bapak Ibu, Saudara sekalian pada hari Minggu ini. Dan kita bersukacita, kita meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersama-sama untuk meluangkan waktu saat teduh sebelum kita memasuki liturgi. Amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah minggu ini dengan bersama-sama kita mengikuti liturgi yang telah disediakan dan kita memasuki ibadah ini dengan lintani yang demikian. Pujilah Allah, hai segenap orang yang mengasihinya. Ia mempertahankan jiwaku dan tidak membiarkan kakiku goyah. Sebab Engkau, ya Allah, menguji dan memurnikan aku. Dan Engkau juga yang mengeluarkan aku sehingga bebas. Marilah, dengarlah hai bangsa-bangsa. Aku hendak menceritakan karyanya bagiku. Aku akan masuk ke dalam rumahnya dengan membawa syukur. Dengan lidahku aku mau menyanyikan pujian. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Terpujilah Allah yang tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Berlimpah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, persekutuan kasih keluarga Allah ini berlangsung di dalam penyertaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kasih-Nya selalu baru setiap. Bapak Ibu Saudara sekalian, dipersilakan duduk kembali dan marilah kita bersama-sama mengawali ibadah ini dengan kita menyatukan hati untuk berdoa, mensyukuri akan kasih setia Tuhan dan memohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Engkau memberikan kesempatan yang baik kepada kami. Walaupun situasi, kondisi yang kurang baik, tetapi Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami meluangkan waktu berbakti kepada Tuhan pada hari Tuhan ini. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Waktu-waktu yang lalu Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami, sehingga kami tetap dalam berkat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami beribadah kepadamu, menaikkan rasa syukur akan cinta kasih daripadamu. Namun kami menyadari ya Tuhan, bahwa di dalam kami menanggapi cinta kasih Tuhan, kehidupan kami ternyata masih banyak kekurangan, kesalahan, dosa-dosa kami, baik melalui perkataan-perkataan kami, melalui pikiran-pikiran perasaan kami, ataupun melalui perbuatan. Untuk itu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami memohon pengampunan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskanlah dan layakkanlah kami untuk kami berbakti kepadamu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Darahnya sumber hayat bakal, aku dibasuh di dalamnya, dan terus dijaga tak bercela. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagia ku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya, puji
puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari sebelum bersama kita merenungkan firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, yang menyucikan dan membersihkan kami melalui darah-Mu, kami bersyukur melalui darah-Mu kami boleh masuk menjadi bagian di dalam keluarga-Mu. Kami mau bersama untuk hadir di sini, mendengarkan dan merenungkan sabda firman-Mu, sehingga kehidupan kami boleh seturut selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Berkati setiap kami di dalam pembacaan, perenungan, dan mendengarkan firman-Mu, biarlah semuanya boleh menolong kami bertumbuh. Mari Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap kami, berkaryalah, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai 21. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menjalani kurang lebih 2 bulan beribadah, bergereja dari rumah kita masing-masing. Ya, semua karena dampak kehadiran corona. Nah, di seantero dunia, orang setiap gereja, dari manapun gerejanya, mengalami hal yang sama dan juga bergumul tentang hal yang sama. Apakah artinya ini bagi kehidupan gereja? Apakah gereja kemudian dipatahkan dan dibubarkan? Apakah gereja kemudian menjadi tidak lagi relevan di dalam kehidupan ini? Saudara-saudara, saya rasa tidak. Ya, hanya memang kita saat ini mengalami masa transisi. Kita mengalami perubahan yang harus kita jalani dan hadapi bersama. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam tema bergereja dalam kasih dan relasi, kita sama-sama mau diajak untuk memikirkan dan mendefinisikan ulang apa itu gereja. Kita diajak untuk memikirkan apa sesungguhnya esensi dari eksistensi atau keberadaan gereja. Ya. Kehadiran corona di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan kita bersama, sesungguhnya memberi kita ruang dan kesempatan untuk merenungkan kembali
apa arti kehidupan bergereja. Ya, rutinitas, tradisi, ritual-ritual yang bertahun-tahun kita lakukan, yang bertahun-tahun bersama kita jaga, dihancurkan, dihilangkan melalui kehadiran corona ini. Dan kita bersama diajak untuk berubah dan beradaptasi dengan situasi yang baru. Ya, kita diajak untuk menyambut dan merangkul babak baru dalam kehidupan bergereja kita. Ya, nah saudara-saudaraku, adaptasi ini akan berlangsung dengan baik kalau kita mengerti sungguh-sungguh apa makna dan inti dari bergereja. Sehingga sekalipun ada perubahan, sekalipun kita dipaksa untuk berubah, beradaptasi dengan zaman, namun kita tidak kehilangan inti dari gereja kita. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini melanjutkan bagian perenungan kita pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk memasuki babak kehidupan yang baru. Ya, hal yang sama dilanjutkan hari ini, kita bersama belajar bahwa situasi dan kehidupan pasti berubah. Tetapi ada dua hal dalam firman Tuhan hari ini yang mau mengingatkan kita agar itu selalu dipegang, agar itu selalu dipelihara menjadi identitas kehidupan orang-orang Kristen. Nah, dua hal yang menjadi pokok bagi orang-orang yang mengaku percaya dan mengikuti Kristus Yesus. Mari kita memperhatikan teks kita pada hari ini. Ya, di dalam bacaan hari ini ada satu pernyataan Yesus yang merangkumkan makna kehidupan mengikuti Yesus. Ya, Yesus berkata bahwa siapa yang mengaku mengasihi Dia, siapa yang berkata, "Oh, saya mencintai Tuhan," maka dia akan menuruti, mengikuti dan menaati segala perintah-perintahnya. Nah, ini menurut saya adalah sebuah asumsi yang masuk akal dan logis. Kenapa? Karena ketika seseorang mengasihi Allah, maka disitulah seharusnya dia mengarahkan keberadaan hidupnya sedemikian rupa untuk mengikuti ketetapan dan perintah Allah. Nah, mengapa? Karena ketika perintah atau ketetapan itu diikuti, maka hal itu akan menyukakan hati yang memberi perintah. Nah, saudara, kalau misal memberi perintah atau arahan kepada anak saudara atau kepada adik atau kepada rekan kerja di kantor atau di tempat kerja masing-masing, kalau orang itu mengikuti arahan kita, tentu kita merasa senang, tentu kita merasa dipercaya, tentu kita merasa dihargai. Hal yang sama ketika berbicara dengan Allah, bahwa ketika kita mengasihi Allah, ketika seseorang mengasihi Allah dan memilih menaati perintah-perintahnya, maka di situ dia dikatakan ingin menyenangkan Allah. Maka di situ dia sesungguhnya sedang meletakkan Allah di dalam hati dan pikirannya ketika dia melangkah mengarungi kehidupan. Ya, dan saudara-saudara, itulah kasih. Nah, kalau gitu mungkin pertanyaan kita berikutnya adalah apa perintah Allah yang harus kita ikuti? Ya, kalau kita mau memperluas cakupan perenungan kita, maka kita tentu mengingat satu hukum, satu perintah Tuhan yang kita beri nama hukum yang terutama. Sebuah ajaran, sebuah perintah, sebuah ketetapan yang pokok, yang merangkum seluruh isi Alkitab. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, dengan melakukan perintah itu, dengan mengikuti perintah itu, maka kita menunjukkan kasih kita kepada Allah. Nah, ketika kita mau menunjukkan kasih kita kepada Allah, kita mengikuti perintahnya, menaati perintahnya, maka kita akan hidup mengasihi. Ya, kita mengasihi Allah ketika kita memilih untuk hidup mengasihi di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, itulah esensi bergereja yang pertama. Kemanapun, kapanpun dan dalam situasi apapun gereja ada, kita diajak untuk hidup mengasihi. Kita diajak untuk menjadi kasih
di tengah-tengah situasi kondisi apapun yang terjadi dalam gereja kita. Nah, bagaimana caranya? Seorang teolog pernah membagikan sebuah prinsip yang sederhana namun menurut saya bermakna. Dia berkata bahwa cintailah Allah dan hiduplah sesukamu. Cintailah Allah dan hiduplah sesukamu. Apa artinya? Artinya adalah kita memiliki kebebasan untuk melakukan apapun di dalam hidup ini. Tuhan berkata, terserah kamu mau melakukan apa di dalam hidup ini. Tetapi bingkailah itu dalam semangat mengasihi Allah, dalam semangat mencintai Allah. Maka ke dalam kebebasan yang kita miliki, kita akan memilih untuk melakukan tindakan, untuk mengambil karya, untuk berkata-kata yang kita tahu itu akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, esensi gereja yang pertama adalah mengasihi. Dan untuk menjalani itu, maka Yesus yang pergi itu menjanjikan kehadiran roh kebenaran. Kehadiran roh yang dimohonkannya kepada Bapa. Roh kebenaran yang adalah Roh Kudus itu dikatakan berdiam di dalam diri kita. Dia akan tinggal, dia akan hidup di dalam kita, dan dia akan menyertai dan memimpin kehidupan kita. Dia akan menjadi penolong bagi kita ketika kita merasa susah, ketika kita merasa bingung, ketika kita nggak ngerti bagaimana kita mau mengasihi, bagaimana mewujudkan hidup mengasihi. Maka roh itu yang akan menolong kita. Roh yang dijanjikan itu yang akan memampukan kita untuk dapat hidup mengasihi. Nah, saudara-saudaraku, kehadiran Roh Kudus ini disebut Tuhan sebagai caranya untuk kembali kepada kita dan tidak meninggalkan kita. Ya, kalau kita memperhatikan Yohanes 14 ayatnya yang 18, aku tidak akan meninggalkan kamu dan aku akan datang kembali kepadamu. Nah, kedatangan Yesus itu melalui Roh Kudus yang hadir bagi dirinya, bagi diri kita. Ya. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita mau merenungkan ungkapan Yesus ini, kita ada suatu hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Ya, ketika Yesus berkata demikian, maka sesungguhnya di dalam Roh Kudus itu hadir pula Yesus. Nah, dan kalau kita mempertimbangkan di dalam Roh Kudus ada Yesus, maka kalau kita lihat di dalam perikop ini, kata-kata tinggal di dalam, kata-kata berada di dalam itu diulang berkali-kali. Ya, Yesus berkata bahwa Yesus ada di dalam Bapa. Ya, dan kalau kita lihat Yesus juga ada di dalam Roh Kudus, maka Bapa berarti juga ada di dalam Roh Kudus. Ya, dan jika demikian, maka Yesus pun ada di dalam kita melalui Roh Kudus. Tapi Yesus kemudian juga berkata bahwa kita ini ada di dalam Yesus. Berarti dengan demikian maka Roh Kudus juga ada di dalam Yesus dan Bapa juga tinggal di dalam Yesus. Ya. Kalau kita mau baca, perhatikan perenungan ini dengan baik-baik, maka mungkin kita akan bingung. Tetapi sederhananya adalah bahwa Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu saling mendiami, saling tinggal, saling berada di dalam satu dengan yang lain, dan kita pun juga diajak turut serta hidup demikian. Kita pun diajak untuk turut mendiami satu dengan yang lain. Dan saudara-saudaraku, inilah esensi kehidupan bergereja yang kedua, bahwa kehidupan adalah sebuah relasi keintiman dan persahabatan. Ya, relasi ini bukan sekedar mengenal nama, saling menyapa, suka ngobrol atau nongkrong bersama, tetapi dalam bahasa Alkitab disebut mendiami satu sama lain. Ya, apa artinya mendiami? Apa artinya tinggal di dalam? Ya, artinya berbicara tentang kesediaan untuk hadir dan menerima satu sama lain seutuhnya. Mendiami berbicara tentang berbagi kehidupan bersama dalam segala keutuhan. Ya, kalau kita menganalogikan mendiami sebuah rumah, misal berkata saya mendiami sebuah rumah, maka keseluruhan diri saya berada di dalam rumah itu. Saya menikmati
saya merasakan sepenuhnya, seutuhnya rumah itu. Ya, tapi kita diajak bukan mendiami materi, bukan mendiami benda, tetapi mendiami satu pribadi dengan yang lain. Kita diajak untuk mendiami Allah. Kita diajak untuk mendiami sesama kita. Ya, mendiami adalah wujud persahabatan yang diteladankan Allah. Diteladankan Allah saling mengasihi dalam rangka untuk saling mengasihi. Ya, saudara-saudaraku, berelasi bagi Allah itu sendiri adalah tujuan akhirnya. Ya, berelasi adalah tujuan utama yang dirindukan Allah di dalam kehidupan. Nah, sayangnya di dalam kehidupan bukankah kita seringkali melakukan hal yang sebaliknya? Ya, bagaimana relasi yang kita bangun, relasi yang kita kembangkan di dalam kehidupan ini bukanlah menjadi tujuan akhir, melainkan menjadi sarana untuk mencapai tujuan. Ya, supaya saya mendapatkan sesuatu, supaya saya mendapatkan sebuah keuntungan atau sebuah hal yang saya inginkan melalui adanya relasi tersebut. Ya, kita berteman supaya dia mau menolong saya. Kita berteman, kita berelasi yang baik supaya dia mau ikut pelayanan di gereja saya. Kita berteman supaya dia mau hadir mengikuti kegiatan yang kita lakukan, yang kita adakan. Ya, kita berteman, berelasi baik supaya saya memperoleh teman, supaya saya tidak kesepian. Kita berteman supaya saya dipandang baik. Kita berteman supaya dia mau menerima pandangan dan mengikuti pendapat saya. Saudara-saudaraku, kalau kita melakukan itu di dalam kehidupan, artinya relasi itu menjadi alat untuk mencapai tujuan. Relasi kita gunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, bahkan sekalipun mungkin tujuan yang mulia. Tetapi bukan itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Ya, Allah menghendaki kita meneladan relasinya dalam Tritunggal, ya, di mana mengasihi dan berelasi dilakukan untuk sekali lagi menikmati kebersamaan dan hidup sama satu sama yang lain. Kita belajar bahwa berjumpa orang lain sebagai pribadi yang layak dan patut dikasihi. Bukan melihat orang lain sebagai aset, sebagai sumber daya atau penambah jumlah rame-ramean. Kita juga belajar melihat Tuhan bukan sebagai pemenuh kebutuhan kita saja, melainkan sebagai pribadi yang kita ingin kenal dan kita ingin kasihi sepenuhnya. Nah, dengan demikian kalau kita mau belajar merenungkan menjalani kehidupan bergereja, mungkin bentuk yang kita lakukan tidak berbeda, tetapi motivasi, tetapi semangat kita melakukannya berbeda. Ya, misal kita saling mendoakan, bukan dilakukan supaya orang itu begini dan begitu, sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau supaya orang itu memandang baik kepada kita. Bukan, kita melakukannya, kita mendoakan satu sama lain karena kita ada kerinduan untuk turut berbela rasa, untuk turut di dalam proses masuk dalam hadir di dalam kehidupannya. Nah, ketika kita menyapa orang yang baru, orang yang teman yang mungkin lama tidak hadir, bukan karena kita ingin dia terus datang bersama dengan kita, melainkan karena kita ingin masuk menjadi bagian dari kehidupan perjalanan bergerejanya. Nah, saudaraku, disitulah kalau kita melakukan itu, esensi gereja sebagai persahabatan, sebagai relasi itu akan terwujud. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, disinilah kita diajak bersama merenungkan sungguh kehidupan bergereja di era COVID-19. Ada banyak hal yang mungkin terhilang, tidak lagi kita temui di dalam bergereja, ya, setidaknya untuk saat ini. Ya, perjumpaan fisik salah satunya. Namun pertanyaan yang penting bukanlah kapan kita bisa kembali berjumpa secara fisik, namun bagaimanakah meskipun tidak berjumpa secara fisik, kita boleh tetap saling mengasihi dan boleh tetap relasi pertemanan, persahabatan di antara kita
itu dijaga. Ya, memang betul kita tentu sedih, kita tentu rindu berada berkumpul kembali di dalam gereja, berada berkumpul kembali bersekutu bersama-sama. Tetapi bukankah lebih sedih lagi jika hal itu bisa terjadi, namun kita satu sama lain tidak hidup di dalam kasih dan relasi persahabatan. Nah, di dalam memasuki babak baru kehidupan bergereja ini, kita diajak untuk memikirkan bagaimana kita bisa tetap saling mengasihi, tetap menjaga keintiman dan persahabatan satu sama lain. Bagaimana kita dapat meningkatkan dan terus memelihara pertumbuhan relasi kita dengan saudara-saudara seiman kita. Di dalam kondisi kehidupan bergereja yang harus dijalani berbeda, tanpa tatap muka, tanpa sentuhan fisik, tanpa merasakan secara langsung kehadiran fisik orang lain bersama dengan kita, bagaimana kita menjawab tantangan tersebut? Bagaimana kita menjawab perubahan, adaptasi yang kita lakukan sebagai gereja, namun tidak melupakan esensi kita sebagai gereja yang mengasihi dan berelasi satu sama lain. Saudaraku, bergereja bukanlah sekedar hidup untuk menikmati Allah saja, bukan sekedar hidup berelasi dengan Allah, tetapi juga menikmati hidup bersama dalam keluarganya. Disinilah masing-masing perenungan dan refleksi kita bisa menjadi sumbangsih berharga bagi langkah kita ke depan. Kiranya Roh Kudus, Roh kebenaran yang diberikan Allah menolong kita untuk mewujudkan hidup bergereja di dalam kasih dan relasi. Meskipun tantangannya berat, meskipun kita memasuki dunia yang baru yang tidak kita mengerti, namun saya percaya kasih akan selalu menemukan jalan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita kembali bangkit berdiri. Kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan dan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudari, mari kita bersama bersatu di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau memanggil kami sebagai keluarga-Mu agar kami hidup di dalam kasih, agar kami hidup di dalam relasi persahabatan dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami. Tolonglah kami agar kami di dalam hidup ini mampu menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami. Tuhan, kami mau bersama menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi kondisi kota kami. Biarlah Tuhan memberkati dan menjaga kota kami. Kalau ada
mungkin orang-orang yang didiagnosa positif corona, baik mereka yang ODP, PDP maupun yang memang sudah menjadi pasien sakit. Kami berdoa supaya mereka diberikan kesembuhan, supaya mereka dikuatkan menjalani segala proses pengobatan. Kami berdoa juga supaya setiap orang yang menjaga, setiap keluarga yang mendampingi boleh menjadi semangat, boleh menjadi sumber sukacita dan pengharapan, sehingga mereka boleh terus mau berjuang dan terus berjuang sehingga kesembuhan itu boleh dicapai bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintahan kota, sehingga di dalam menangani kehidupan masyarakat yang terdampak virus corona ini boleh pemerintah menjalankan, menghadirkan kebijakan-kebijakan yang baik yang boleh menolong kehidupan setiap masyarakat, terutama mereka yang mengalami kesulitan lebih karena kehadiran virus corona ini. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat kami, setiap kami di rumah kami masing-masing, di dalam keterbatasan kami untuk bisa beraktivitas. Biarlah Tuhan tetap menjaga hati dan jiwa kami, sehingga kami boleh terus bersukacita, sehingga kami boleh terus berharap kepada Tuhan, sehingga kami boleh terus memperhatikan kasih Tuhan yang selalu hadir bagi kami. Sehingga mungkin meskipun kami merasa bosan, meskipun kami mulai kebingungan, mulai tidak tahu apa yang mau kami kerjakan, tetapi Tuhan boleh tetap menjadi andalan dan sumber sukacita bagi setiap kami. Kami Tuhan saat ini juga mau berdoa secara khusus bagi setiap orang yang berada di dalam masa-masa transisi kehidupan. Mereka yang baru saja lulus dan sedang mencari pekerjaan. Mereka yang memasuki jenjang studi yang lebih baru, yang lebih tinggi, baik yang mau masuk perkuliahan maupun mau masuk SMA, SMP dan lain sebagainya. Kami berdoa juga bagi mereka yang mungkin harus kehilangan pekerjaan dan memulai langkah kehidupan yang baru. Kami berdoa supaya Tuhan menyertai di dalam masa-masa transisi, masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian, apalagi di tengah situasi seperti sekarang. Kami berdoa agar Tuhan hadir menunjukkan jalan, Tuhan hadir menuntun, sehingga mereka boleh menemukan kehidupan yang Tuhan mau sediakan bagi mereka. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi setiap kami, bahwa Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu, dan Engkau tidak akan membiarkan kami sendirian. Oleh karena itu kami mau bawa doa-doa syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan yang mengasihi dan mendengar setiap doa kami. Tuhan yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita menyatakan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan kita memberikan diri kita melalui pengumpulan persembahan. Yang perlu kita perhatikan bersama bahwa persembahan itu adalah pengertian yang lebih luas, tidak hanya masalah uang ataupun harta, tetapi diri kita, hidup kita, kegiatan kita, pekerjaan kita adalah persembahan bagi Tuhan. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu yang memungkinkan untuk memberikan persembahan syukur dalam bentuk harta ataupun uang, kiranya dapat mengumpulkan persembahan pada kebaktian ini ataupun dalam ibadah ini. Dan nats persembahan yang mendasari persembahan kita pada kesempatan ini dari Roma 11 ayat yang ke-36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, pengumpulan persembahan untuk di rumah bisa memakai tempat, baik itu kantong ataupun amplop, dan semuanya bisa dikumpulkan terlebih dahulu di rumah masing-masing secara mandiri. Dan pada kebaktian yang akan datang setelah kita mengadakan kebaktian di gereja bersama-sama, persembahan itu bisa diserahkan di dalam kebaktian di gereja. Atau Bapak Ibu dapat mengirimkan ataupun mentransfer persembahan itu melalui rekening yang disediakan oleh gereja, baik di BCA maupun di Bank Jateng. Kita kumpulkan persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Persembahan yang sudah kita kumpulkan ini, mari kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, menghaturkan persembahan syukur kepada Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa sesungguhnya apa yang kami serahkan kepadamu ini adalah milik Tuhan sendiri yang Tuhan percayakan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin belajar untuk menyisihkan sebagian harta yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima persembahan ini, Tuhan berkenan untuk mengkuduskannya, sehingga persembahan ini layak bagi kemuliaan Tuhan, layak bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan yang di surga, kiranya Tuhan juga memberkati majelis jemaat Tuhan yang mengelola persembahan ini, agar dengan hikmat dan pengertian dari Tuhan dan jiwa yang takut kepada Tuhan, dapat mengatur persembahan dengan baik dan bertanggung jawab kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan melalui gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hanyalah kasih tak akan lekat.
sia-siakan waktumu, hiburkan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar-benar. Kasih yang surga Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih dan kebangkitannya di dalam setiap langkah hidupmu. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Mari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.